Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube kami, Gria Akuntansi. Kita belajar bareng yuk. Tapi sebelumnya jangan lupa klik subscribe, like, comment, and share ya, biar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Oke, kali ini kita akan bahas contoh soal-soal UTBK ya. Yuk simak terus videonya. Oke, untuk soal nomor 1, kebutuhan manusia tidak terbatas dihadapkan dengan alat pemuas kebutuhan yang sangat terbatas. Keadaan ini disebut apa? Ya, apakah A. ketimpangan, B. kelangkaan, defisit, surplus, atau inefisiensi? Keadaan ini adalah namanya, Pak coba ayo, namanya adalah kelangkaan atau scarcity ya istilahnya. Jadi kelangkaan atau scarcity itu adalah suatu keadaan yang menunjukkan di mana kebutuhan manusia itu tidak terbatas, sedangkan alat pemuasnya ini adalah sangat terbatas. Nah, ini yang menjadi masalah ekonomi itu adalah ini, scarcity atau kelangkaan. Adanya perbedaan antara kebutuhannya yang tidak terbatas sedangkan alat pemuasnya yang sangat terbatas. Ini namanya satu keadaan yang disebut dengan kelangkaan atau scarcity. Oke, untuk yang soal nomor 2, jika harga meningkat dari Rp100 per unit menjadi 120 per unit dan permintaannya menjadi turun dari 200 menjadi 150, berapa elastisitas permintaannya? Ya, kita tulis dulu. P1, harga mula-mulanya adalah 100, harga setelah naik jadi 120, jumlah yang diminta mula-mula 200, jumlah yang diminta setelah kenaikan harga adalah 150. Kita cari di sini adalah delta P, perubahan harganya ada 20, sedangkan perubahan permintaannya ada min 50 karena adanya penurunan. Kita cari elastisitas, itu rumusnya adalah delta Q per delta P dikalikan dengan P1 per Q1. Delta Q-nya adalah min 50, delta P-nya 20, P1-nya 100, sedangkan Q1-nya adalah 200. Ini kita coret ya. Jadi tinggal 5 kali 1 5, 2 kali 2 4. Jadi elastisitas permintaannya ketemu min 5 per 4. Oke, jadi jawabannya D ya. Untuk soal nomor 3, jika harga kopi jatuh, maka harga gula akan meningkat. Hal ini menunjukkan hubungan antara kopi dan gula adalah barang. Logikanya begini ya teman-teman. Kalau harga kopinya turun, berarti permintaan kopinya pasti akan naik ya. Banyak orang yang akan beli kopi. Nah, logikanya kalau banyak orang banyak beli kopi, berarti bagaimana dengan permintaan gulanya? Kalau banyak yang beli kopi, berarti permintaan gulanya juga akan naik. Kalau permintaan gulanya akan naik, ini akan berakibat harga gulanya akan naik juga. Jadi di sini menunjukkan antara kopi dan gula ini adalah saling melengkapi. Berarti hubungannya adalah antara kopi dan gula adalah sebarang pelengkap.
Oke, selanjutnya nomor 4. Jika fungsi konsumsi diketahui C sama dengan 100.000 plus 0,4Y, berapa jumlah tabungan jika pendapatannya adalah 200.000? Ya. Kita cari dulu. Fungsi tabungannya S sama dengan min A plus 1 min BY ya. Kita masukkan A-nya min 100.000, kemudian 1 dikurangi B-nya adalah 0,4Y. Jadi fungsi tabungannya adalah min 100.000 ditambah 0,6Y ya. Sekarang kita akan mencari berapa tabungannya jika pendapatannya adalah 200.000. Tinggal kita masukkan. Kita masukkan S ketika Y-nya sama dengan 200.000. S-nya adalah min 100.000 ditambah 0,6, Y-nya kita masukkan 200.000 ya. Jadi S-nya min 100.000 ditambah 0,6 kali 200.000 itu adalah 120.000. Jadi tabungannya adalah min 100.000 ditambah 120.000 ketemu 20.000. Oke, jadi tabungan pada saat pendapatan 200.000 adalah 20.000. Untuk soal nomor 5, jika pada tanggal 1 Januari telah diselesaikan pekerjaan pelanggan senilai 3 juta dan diterima tunai 1 juta, sisanya akan diterima bulan depan. Bagaimana pencatatan jurnalnya? Adalah yang diterima tadi berapa? Yang diterima adalah 1 juta ya. Berarti ini adalah kas debit 1 juta. Kemudian yang diselesaikan kan 3 juta. Berarti kita punya apa yang dibayar bulan depan? Piutang usaha. Debit berarti 2 juta. Sedangkan yang dikredit adalah pendapatan jasa kredit sejumlah 3 juta. Oke, jadi soal ini jawabannya yang mana? Kasnya debit 1 juta, kemudian piutangnya juga debit 2 juta, pendapatan jasanya kredit 3 juta ya. Jadi jawabannya yang B. Oke. Selanjutnya nomor 6. Jika bengkel Cahyo membeli peralatan senilai 5 juta, dibayar tunai 2 juta dan sisanya akan dibayar bulan depan. Dari transaksi ini berarti kita analisis dulu ya. Apa yang bertambah dan apa yang berkurang. Kita beli peralatan, berarti otomatis peralatannya bertambah ya. Peralatannya bertambah, di sebelah debit berapa? 5 juta. Kemudian dibayar tunai 2 juta, berarti apa yang berkurang? Kasnya berkurang, di kredit berapa? 2 juta. Nah, kita beli barang 5 juta, dibayar 2 juta, berarti sisanya kita punya namanya utang. Utangnya kredit, utangnya berapa? Utangnya adalah sisanya 3 juta ya. Jadi peralatannya bertambah di sebelah debit 5 juta, kasnya berkurang di kredit 2 juta, dan kita punya namanya utang 3 juta. Jadi jawabannya yang mana? Jawabannya yang
C. Peralatan debit 5 juta, kasnya kredit 2 juta, dan utangnya di kredit 3 juta. Oke, jawabannya yang C. Dan untuk soal nomor 7, Ari ini membeli sebuah mesin dengan harga 50 juta. Biaya pengiriman 500.000, PPN-nya 5 juta, dan biaya perakitan 1 juta. Berapa harga perolehannya mesin tersebut? Oke. Untuk harga perolehan itu sama dengan harga beli ditambah dengan biaya-biaya sampai barang tersebut bisa digunakan, ya. Jadi mesin tersebut harganya berapa? Harganya 50 juta. Ditambah dengan biaya-biaya, ada biaya pengiriman 500.000, ada PPN 5 juta, dan biaya perakitan 1 juta. Ini dijumlahkan semuanya, jadi berapa? 50 ditambah 500, 50 500 ditambah 55, berarti 55 500 ditambah 1 juta. Jawabannya berarti 56.500.000. Jadi harga perolehannya adalah 56.500.000.